Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nur Indah Rusdi. Pada kali ini kita akan membahas soal-soal simulasi ujian nasional tahun 2019 mata pelajaran IPA. Langsung saja soal. Baiklah, mari kita lanjut. Nomor 11. Sebuah mobil bergerak lurus dari ruas jalan A ke ruas jalan D. Di tengah perjalanan oli mesinnya menetes dan memberikan pola tetesan di jalan sebagai berikut. Grafik kecepatan terhadap waktu dari A ke D tetesan oli yang tepat adalah. Perhatikan di sini ada mobil A ke D. Nah, kira-kira grafik yang tepat untuk menggambarkan dari pergerakan mobil dari A ke D yang tepat adalah, kita lihat pembahasan dahulu ya. Pembahasannya, gerak pada benda ada dua, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus beraturan atau GLB yaitu gerak konstan atau tetap, mobil bergerak dengan kecepatan tetap, dan gerak mobil mainan, contohnya gerak mobil mainan pada lantai yang datar. Titik timer atau titik yang dihasilkan itu antara satu yang lainnya itu jaraknya itu sama. Gerak lurus berubah beraturan itu ada dua, ada GLBB dipercepat dan ada GLBB diperlambat. GLBB dipercepat contohnya laju kereta saat meninggalkan stasiun dan gerak mobil saat menuruni turunan. Itu contohnya GLBB yang dipercepat. Contoh titik timernya yang dihasilkannya itu dari titik yang berdekatan sampai langsung dia berjauhan. Itu GLBB yang dipercepat. Yang kedua itu GLBB diperlambat, contohnya laju kereta saat mendekati stasiun atau bola menggelinding di atas pasir dan gerak mobil saat mendaki gunung. Jadi di sini agak renggang dulu titiknya, kemudian berdekatan, itu GLBB yang diperlambat. Berdasarkan soal di sini agak renggang kemudian lambat, ini GLBB yang diperlambat. Sedangkan di sini titik dari B ke C itu tidak ada renggang dan tidak ada yang berdekatan, artinya konstan ya. Dia itu GLB, gerak lurus beraturan. Sedangkan C ke D dari dekat menjadi renggang, berarti GLBB dipercepat. Jadi grafik yang betul, perhatikan grafiknya ya. Grafik ke sini adalah kecepatan. Kecepatan, sedangkan ke sini adalah waktu. Jadi yang paling betul adalah A. Kenapa A? Perhatikan grafiknya, A ke B itu kecepatannya lambat, kemudian B ke C itu konstan, kemudian C ke D itu cepat kecepatannya. Jadi jawabannya adalah A. Kita lanjut soal yang sama. Sebuah mobil mainan dilepas dari titik P ke titik S melewati lintasan seperti berikut. Grafik percepatan terhadap waktu F sampai T yang menggambarkan gerak mobil mainan tersebut adalah, ingat di sini ini adalah grafik ke atas itu percepatan. Jika mobil mainan turun gunung, otomatis percepatannya akan cepat. Jika mainan berada di tempat yang datar, maka dia adalah GLB, gerak lurus beraturan.
Jika dia menaiki gunung, maka dia percepatannya lambat. Ini cepat, ini lambat. Jadi otomatis kalau cepat, percepatannya naik, kemudian konstan, kemudian lambat. Jadi grafiknya seperti ini ya, mangkuk terbalik. Jawabannya A. Lanjut pembahasan yang sama. Perhatikan titik timer dari suatu percobaan di bawah. Manakah yang merupakan gerak lurus berubah beraturan dipercepat? Perhatikan tadi, gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Yang ini dari dekat menjadi renggang. Manakah dari dekat menjadi renggang? Oke, jawabannya adalah A. Kalau yang B itu tidak memiliki pola. Yang C ini dari renggang menjadi lambat, jadi dekat. Ini GLBB diperlambat. Sedangkan D ini polanya ini tetap, jadi ini adalah GLB, gerak lurus beraturan atau geraknya konstan. Baiklah, kita menuju nomor 12. Benda yang masanya sama dikenai gaya sebagai berikut. Di sini ada gambar kotak 1 dikenakan gaya F1, F2 sampai F3. Nomor 2 juga begitu, 3 dan 4. Berdasarkan data, benda yang mendapat percepatan terbesar dan terkecil berturut-turut adalah A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 3, D3 dan 4. Baiklah, sebelum kita menjawab nomor 12, mari kita lihat pembahasannya. Pembahasan itu gaya balok yang ditanyakan tadi adalah percepatan terbesar ya, dimana rumusnya untuk percepatan dengan gaya itu F sama dengan M kali A. Jadi M kali A, jika percepatan yang ditanyakan berarti A sama dengan F per M. Karena masanya sama, berarti masanya itu diabaikan. Jadi kita lihat F-nya atau gayanya yang terbesar. Perhatikan, karena massa jenisnya sama, maka kita lihat gaya dari keempat data ini mana yang terbesar dan terkecil berturut-turut. Untuk balok 1, F2 ditambah F3 dikurang F1 sama dengan 30 Newton. Balok 2, F2 ditambah F3 kurang F1 sama dengan 5 Newton. Balok F3, F1 tambah F2 dikurang F3 sama 30 Newton. Balok 4, F1 tambah F2 kurang F3 142 kurang 60 65 Newton. Jadi jawabannya adalah, perhatikan ya, ini cara untuk membahasnya. Kita lihat arah panah yang sama, ini kita hitung, kemudian arah panah yang lain ini beda, jadi kita kurang. Misalkan ini 50 ditambah 60 sama dengan 110 dikurang 80 sama dengan 30. Untuk nomor 1 itu 30 Newton. Nah, sekarang nomor 2 ini tanda panah sama. 45 tambah 60 itu sama dengan 105 dikurangi 100 menjadi 5 Newton. Sedangkan nomor 3 tandanya sama, maka kita jumlah 80 tambah 50 itu sama dengan 130 dikurang 60 sama dengan 70 Newton. Sedangkan untuk data keempat atau balok keempat tandanya sama, jadi 100 tambah 45 jadi 145 dikurang 60, jawabannya 85 Newton.
Jadi yang terbesar adalah nomor 4, sedangkan terkecil adalah nomor 2. Nomor 4 itu 85 Newton, sedangkan nomor 2 terkecil itu 5 Newton. Jadi jawabannya 4 dan 2. Jawabannya di sini tidak ada ya. Oke. Lanjut soal yang sama. 4 buah benda yang masanya sama masing-masing sebesar 4 kg dikenai gaya-gaya seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Benda yang mengalami percepatan terbesar dan terkecil berturut-turut adalah, perhatikan data 1. Tanda panah yang sama itu 20 dengan 12. 20 tambah 12 itu sama dengan 32. Ya, dikurangi 16 sama dengan berapa? Ya, sama dengan 16 Newton. 16 Newton ya. Oke. Sedangkan untuk 2 di sini 12 tambah 16 itu 29. Di 29 ternyata ini tanda panahnya juga sama, berarti 29 tambah 20 itu 39 Newton. Sorry ya, tambah 20 jadi 49. Sekarang data ketiga atau balok ketiga, tandanya sama itu 12 dengan 20, kita tambah 20 tambah 12 itu 32, dikurangi dengan tandanya yang berbeda 16 jadi sama dengan 16 Newton. Sekarang nomor 4 tandanya sama adalah 16 dengan 12 ditambah 16 dengan 12 itu ditambah menjadi 29, dikurangi dengan tanda yang berbeda itu 20 menjadi tinggal 9. Jadi percepatan terbesar adalah 49 sedangkan terkecil adalah 9. Jadi jawabannya 2 dan 4 D. Baiklah, ini soalnya sama ya. Nomor 13. Perhatikan gambar berikut. Dua orang yang masing-masing memiliki gaya dorong 200 N dan 100 N mengalami kesulitan mendorong mobil yang mogok. Untuk membantu dua orang tersebut ada 5 orang dengan gaya dorong masing-masing seperti terdapat dalam tabel berikut. Jika terdapat gaya gesekan pada mobil sebesar 320 N, maka orang-orang yang paling tepat untuk membantu mendorong mobil agar dihasilkan usaha sebesar 7.000 Joule saat mobil tersebut berpindah sejauh 10 meter adalah A. Asep, Andi dan Burhan, B. Andi, Burhan dan Soleh, C. Burhan, Soleh dan Yanto, D. Soleh, Yanto dan Asep. Nah, perhatikan di sini ada dua orang. Dua orang ini ada yang gaya dorongnya 200 Newton, ada juga gaya dorongnya 100 Newton. Jadi masing-masing ya. Kemudian mobil ini ternyata ada gaya geseknya. Jadi gaya geseknya sebesar 320 Newton. Jadi berapa orang untuk membantu mendorong jika dihasilkan 7.000 Joule agar dia bergerak sejauh 10 meter. Kita bahas ya. Nah, usaha gaya dorong dan gaya gesekan itu rumusnya seperti ini, di mana gaya sama dengan W, usaha sama dengan F kali S atau F sama dengan W per S, di mana diketahui bahwa usahanya itu 7.000 Joule sedangkan jaraknya itu 10 meter. Gaya dorong orang pertama itu 200 Newton, gaya dorong orang kedua itu 100 Newton, sedangkan gaya gesek untuk mobil itu 320 Newton. Yang ditanyakan itu jumlah gaya orang yang membantu mendorong berapa agar dia bisa terdorong.
Maka substitusi ke rumus, misalkan penyelesaian yang ditanyakan dulu F-nya. F-nya sama dengan W per S, di mana 7000 per 10 sama dengan 700 Newton. Jadi 700 Newton. Kemudian disubstitusi ke rumus ini, F sama dengan gaya dorong orang pertama ditambah gaya dorong orang kedua dikurang gaya gesek ditambah X. Nah, F-nya itu 700, sedangkan gaya orang pertama itu tadi 200, gaya orang tambah gaya orang kedua itu 100 dikurang. Kenapa dikurang? Karena itu tadi mobil berlawanan ya, gaya geseknya 320 ditambah X. Maka kita tinggal 700 sama dengan minus 20. Di sini minus, di sini karena di sini tinggal minus 20 ditambah X. Minus 20 pindah ke kiri menjadi plus, jadi 700 ditambah 20 menjadi 720 sama dengan X. Jadi jumlah gaya dorong yang membantu ini harus 720 Newton. Nah, di sini ada identifikasi soalnya. Jika Asep, Andi, dan Burhan, perhatikan Asep 200 Newton, Andi 200 Newton, Burhan 150 Newton, kita tambah, dia menghasilkan 550 Newton. Nah, langsung saja ya, jawabannya adalah D. Kita buktikan Soleh, Yanto, dan Asep. Perhatikan Soleh 270 Newton, Yanto 250 Newton, Asep 200 Newton. Nah, jika ditambah maka dapat 720 Newton. Jadi jawaban yang paling betul adalah jawaban D. Untuk mempermudah, kita lihat soal berikutnya. Di sini, Budi yang memiliki gaya dorong maksimal 200 Newton kesulitan mendorong sebuah lemari seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Karena gaya gesekan antara lantai dengan lemari 250 Newton. Untuk membantu Budi, ada 5 orang dengan kemampuan gaya dorong maksimum masing-masing ditunjukkan dalam tabel berikut. Agar lemari dapat didorong dengan usaha sebesar 7000 joule dan berpindah sejauh 10 meter, maka orang yang dapat menolong Budi adalah, perhatikan. Jadi rumusnya yaitu F sama dengan gaya dorong orang pertama dikurang gaya gesekan, gaya gesek ditambah X. Karena satu orang maka kita tidak perlu tambah gaya orang kedua ya, karena cuma cukup gaya dorong orang pertama. Nah, F-nya ini didapat dari mana? F-nya ini didapat F sama dengan tadi ya, W per S. W-nya itu 7000, sedangkan S-nya itu jaraknya 10, jadi 7000 dibagi 10 sama dengan 700. Jadi di sini 700. Gaya dorong orang pertama itu 200 dikurang gaya gesekan jadi minus 50 ditambah X. Ini disimpan ke sini menjadi 750 X. Jadi jumlah orang yang bisa membantu Budi ini harus 750. Kemudian kita identifikasi, kita mulai dari D ya. D, Edi, Zidan, dan Andi. Kita lihat Edi, Zidan dengan Andi. Kita jumlah 250 tambah 240 itu mendapat 490 tambah 260. Hasilnya
750. Ya, sudah dapat ya. Jadi jawabannya D. Jumlah orang yang membantu harus dapat 750. Jadi jawabannya Edi, Sidan, dan Andi yang harus membantu Budi. Baiklah, kita lanjut. Nomor 14. Perhatikan gambar tuas berikut. Tuas tersebut dapat seimbang jika beban A. P digeser 10 cm menjauhi T dan Q tetap. B. P digeser 30 cm menjauhi T dan Q tetap. C. P digeser 70 cm menjauhi T dan Q digeser 10 cm mendekati T. D. P digeser 20 cm menjauhi T dan Q digeser 5 cm menjauhi T. Kita lihat pembahasan nomor 14. Keseimbangan tuas. Rumus keseimbangan tuas itu beban P dikali jarak sama dengan beban Q dikali jarak. Jadi beban P dikali jarak, beban Q dikali jarak. Oke, bisa. P digeser 10 cm menjauhi T dan Q tetap. Jadi ini harus seimbang dengan di sini. Artinya jumlah di sini harus sama dengan jumlah di sini. Jadi jumlah P harus sama dengan jumlah Q. Bagian A, identifikasi bagian A. P digeser 10 cm menjauhi T dan Q-nya tetap. Perhatikan P. P-nya 3 kg digeser menjauhi T berarti 10 cm. 10 tambah 30 jadi 40, berarti 3 kali 40. Ya, kita lihat ya. 3 kali 40 120. Kalau Q-nya tetap ya. Lihat 4,5 dikali 40. Jadi 140. 120 sama dengan 180. Nilainya tidak sama atau tidak seimbang. Jawabannya A, bukan ya. Sedangkan B. P-nya digeser 30 cm menjauhi T dan Q-nya tetap. Oke, Q-nya tetap. Q-nya tetap jadi 180. Sedangkan P-nya ini digeser 30 cm. Kita lihat 30 cm. Ini katanya digeser menjauhi T lagi 30 cm. Berarti 30 tambah 30 sama dengan 60 cm. Berarti 60 kali 3 60 kali 3 180. Ini tadi juga 180. Jadi nilainya sama, maka dia seimbang. Jawabannya B. Jawabannya adalah B. Paham? Kita lanjut nomor 15. Ciri-ciri dari kedua planet berikut yang benar adalah, di sini nama planet dengan ciri-cirinya. Mana yang betul ciri-ciri dari 5 planet ini? Dari pernyataan planet ini. Mars ciri-cirinya terlihat berwarna merah dari bumi. Oke, betul. Venus itu temperatur permukaannya paling tinggi. Betul. Merkurius terletak antara bumi dan Venus. Salah. Neptunus berwarna biru karena gas oksigen pada atmosfer memantulkan warna biru. Betul. Ini salah. Jupiter merupakan planet gas dengan unsur utama hidrogen. Saturnus merupakan planet terkecil dalam tata surya. Salah. Uranus itu tidak memiliki satelit, sedangkan bumi salah. Uranus itu memiliki satelit. Bumi itu 2/3 bagiannya tertutup air. Betul. Jadi jawabannya yang betul semua bagian A. Mars terlihat berwarna merah dari bumi. Venus temperatur permukaan paling tinggi. Permukaannya paling tinggi. Jawabannya A. Dengan soal yang sama, pasangan planet dan ciri-ciri yang benar adalah A. Uranus itu orbitnya berada antara Saturnus, Uranus. Ya, betul. Sedangkan Jupiter itu memiliki diameter paling besar dalam tata surya. Sudah betul ya, jawabannya A. Baiklah, sekian dari pembahasan saya dari nomor 11 sampai nomor 15.
Semoga bermanfaat. Untuk pembahasan berikutnya ikuti saya di channel Nur Indah Rusdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.